Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Broly yang bosan basa-basi busuk segera gas maju menyerang balik. Di situ Gogeta hanya melihatnya tanpa melakukan apapun. Dan kagetnya, Gogeta bisa menggunakan perubahan Ultra Instinct. Yang bodohnya, Broly terkena jebakan 2 kali, di mana pertahanan Gogeta sama kuatnya dengan pertahanan Ultra Instinct Goku. Alhasil, pukulan Broly nggak terasa sedikit pun, yang malah Broly sendirilah yang harus menjerit kesakitan. Tapi Broly yang tetap keras kepala kembali melancarkan berbagai pukulan nuklir yang semuanya bisa Gogeta tahan sangat mudah. Nggak ada satupun pukulan yang mengenai Gogeta. Gogeta memberitahu, menyerang di saat lawan melakukan pertahanan adalah cara yang percuma. Sebaliknya, Broly diminta untuk menunggu kesempatan dan barulah Broly bisa melakukan serangan di saat yang tepat. Broly yang sepertinya sudah nggak waras ini tetap melancarkan banyak pukulan pada Gogeta. Yang tiba-tiba Gogeta kali ini menggunakan perubahan Ultra Ego untuk mengadukan kepala mereka sangat keras. Saking kencangnya bahkan membuat Broly hingga terpental melayang jauh. Tubuh Broly kembali terjun menghantam tanah dengan sangat begitu keras. Gogeta menegaskan bahwa Broly harus belajar membela diri. Dia katakan Broly mungkin memiliki insting yang kuat, tapi jika Broly nggak dapat menggunakannya dengan benar, maka insting itu nggak ada gunanya sama sekali. Gogeta kembali menaikkan kekuatan Ultra Egonya dan merasa sangat begitu bersemangat. Broly yang gak terima diremehkan segera gas maju menyerang lagi. Dia akan menunjukkan kekuatan Super Saiyan legendaris yang sebenarnya. Namun, Gogeta berubah lagi ke dalam mode Ultra Instinct yang bisa menghindari berbagai serangan. Terbukti, Gogeta dapat menghindari pukulan Broly dengan sangat easy sekali. Bahkan dalam tendangan beruntun yang Broly arahkan, gak mampu mengenai Gogeta sedikit pun. Muak dengan semua itu, Broly melakukan serangan sembunyi dari belakang. Tapi lagi pukulannya sangat mudah dihentikan dan Broly merasa sangat begitu kewalahan. Di situ Gogeta kembali menggunakan perubahan Ultra Ego sebagai bentuk serangannya. Alhasil dia kembali menghempaskan Broly sangat kencang menggunakan tendangan Ronaldonya. Ultra Instinct sebagai pertahanan dan Ultra Ego sebagai serangan. Gabungan dua kekuatan dewa yang sangat mengesankan bukan? Di saat Broly masih mental, Gogeta balik gas maju menyerang Broly dengan penuh semangat. Gogeta menyadari sepertinya Broly harus belajar dengan cara yang lebih sulit. Jadi Gogeta akan segera menunjukkan gimana caranya Broly mencapai semua itu. Namun ketika Gogeta akan memukul, Broly memejamkan matanya. Terbukti, Broly bisa menghindari pukulan Gogeta seperti sebuah Ultra Instinct. Gogeta yang panik dengan itu terkena hantaman Broly karena masih menggunakan Ultra Ego. Jadi, sewaktu Broly menyerang, Gogeta segera berubah lagi pada Ultra Instinct yang dapat menahan pukulannya. Nah bodohnya, Gogeta malah berubah jadi Ultra Ego yang hal ini dimanfaatkan Broly untuk menghajar perutnya sangat keras. Di situ, Gogeta sampai mundur ke belakang untuk merasakan apa yang sebenarnya terjadi pada Broly. Akhirnya, Gogeta menyadari kalau Broly telah berhasil memahami apa yang dia katakan sebelumnya. Itulah insting yang harusnya Broly asah untuk sebuah pertarungan. Meski begitu, Broly nampak kelelahan dengan pertarungan mereka yang sepertinya akan segera berakhir sebentar lagi. Sedangkan Gogeta menutup matanya yang sepertinya akan melakukan sesuatu. Rupanya, Gogeta akan menggunakan sebuah kekuatan dari masing-masing perubahan dewa yang dia miliki. Gogeta Ultra Instinct dengan energinya, serta Gogeta Ultra Ego dengan teknik Hakai-nya. Broly sungguh makin penasaran, apakah Gogeta beneran akan membunuhnya kali ini. Gogeta menyatukan dua energi tadi dalam satu kekuatan yang akan segera dia lepaskan pada Broly. Namun, sebelum itu dilakukan, waktu fusion Gogeta habis, hingga Goku dan Vegeta terpisah kembali. Meski begitu, keduanya nampak puas dengan perkembangan Broly sekarang yang telah menguasai Super Saiyan legendaris serta insting bertarungnya. Jadi, Goku katakan kalau Broly kini telah siap untuk pertarungan sesungguhnya melawan Jiren, makhluk terkuat di alam semesta ke-11. Ya, tapi Broly nggak mau bicarakan itu dulu karena dia kini sudah kehabisan banyak tenaga. Satu-satunya yang pengen Broly lakukan sekarang hanyalah istirahat. Di sisi lain, tepatnya di alam semesta ke-11, Dewa Kehancuran Belmont beserta yang lain
kini sedang fokus melihat latihan Jiren di sebuah planet yang mirip matahari, yang mungkin dia memang latihan di matahari. Belmont sangat kagum pada Jiren, sudah lama dia nggak melihat Jiren begitu bersemangat. Dia tahu kalau berlatih dengan supernova adalah hal yang normal bagi Jiren. Dan Belmont sekali lagi sangat bangga pada Jiren. Toppo menjelaskan kalau ini bukanlah hal yang baru baginya. Jiren selalu melakukan hal seperti ini, bahkan sejak turnamen kekuasaan dulu. Jiren adalah orang yang sangat total dalam melakukan hal apapun juga. Tiba-tiba, Jiren mengarahkan pukulannya, dan keluarlah sebuah energi yang sangat besar yang melesat sangat cepat. Toppo berkata kalau itu adalah hal yang baru dia lihat. Dalam sekejap, sesuatu dihancurkan dengan sangat mudah. Setelah itu, Jiren meluncur cepat ke tempat teman-temannya untuk menyapa mereka setelah lama nggak ketemu. Belmont segera basa-basi dan menanyakan untuk apa Jiren kesini. Dengan santuy, Jiren bilang kalau dia membutuhkan sebuah latihan. Belmont membalas kalau Jiren datang ke tempat yang tepat. Belmont memiliki sebuah cara latihan yang tepat yang bisa membuat Jiren meningkatkan kekuatannya secara pesat. Setelah itu, Belmont mengajak Jiren ke planetnya, di mana latihan Jiren akan dilakukan di tempat ini. Dan saat ini, Jiren sedang dilatih oleh Marcarita, yang dengan gampangnya menghindari semua pukulan Jiren. Wah, Angel mah emang gak kaleng-kaleng bukan? Jiren berusaha sekuat tenaga dan nampak dia sangat serius. Hal itu disadari oleh Toppo yang merasa ada sedikit perbedaan pada Jiren sekarang. Belmont menyadari kalau Jiren lagi mempertanyakan rasa keadilan dalam dirinya yang selalu dia banggakan. Toppo penasaran apakah Jiren dan Belmont memiliki hubungan keluarga. Dan ternyata Belmont membenarkan itu. Belmont menceritakan dulunya dia juga merupakan anggota Pretopers. Tapi Belmont meninggalkan organisasi tersebut karena memutuskan bahwa keadilan sejati adalah kehancuran. Setelah meninggalkan Pretopers, Belmont baru sadar kalau masalah yang mereka hadapi sebenarnya bisa dengan mudah diselesaikan. Menghancurkan penjahat lebih baik daripada menjinakkan mereka dalam segala hal. Berkali-kali hal itu membuat Pretopers terlihat seperti orang bodoh. Toppo pun telah mendengar cerita itu. Makanya dia pun mutusin untuk mengikuti jejak Belmont menjadi seorang dewa kehancuran kelak. Meski demikian, Belmont katakan ada satu orang yang selalu bisa membuatnya meragukan penilaiannya sendiri. Dan orang tersebut adalah Marcarita. Bagi Belmont, Marcarita adalah sesuatu yang sangat lebih daripada pemikirannya. Dan saat ini, Jiren terkena hantaman tongkat Marcarita hingga membuat tubuhnya terhempas. Toppo mengerti dan paham dengan apa yang Belmont katakan. Simpelnya, Marcarita adalah orang yang tepat untuk bantu Jiren dengan semua pertanyaan yang ingin Jiren katakan. Belmont pun membenarkan semua itu. Di tempat sparring sendiri, Jiren lagi menghela napas panjang setelah dibuat babak belur oleh Marcarita. Marcarita mengatakan dia tahu kalau Jiren sedang memiliki masalah pikiran yang cukup kompleks. Makanya dia minta Jiren untuk segera menceritakan semua yang Jiren pikirkan sekarang ini. Jiren berkata dia telah menjalani seluruh hidupnya mengejar keadilan. Tapi sejak turnamen kekuasaan, Jiren mendapatkan pertanyaan baru, apa sebenarnya keadilan sejati bagi dirinya. Marcarita membalas, mereka sebagai malaikat dilarang untuk mengembangkan rasa keadilan, dan dia akan memberitahukannya kalau Jiren mau. Jiren yang penasaran tentu ingin mendengar cerita tersebut. Marcarita menjelaskan rasa keadilan yang Jiren alami sebenarnya hanya didasarkan pada egonya semata, dan itu bukan merupakan keadilan sejati. Keadilan sejati adalah sesuatu yang wajar, bukan dipaksakan, dan merupakan hasil dari niat murni tanpa ego Jiren merusak gagasan Jiren tentang benar atau salah. Itulah kenapa dalam diri Angel mereka harus tetap netral dan membiarkan alam semesta berjalan sebagaimana mestinya. Mendengar itu, Jiren teringat kembali dengan pertarungannya melawan Goku dulu. Dia kembali menelaah dan memikirkan apa dia melewatkan sesuatu yang penting. Saat itu Jiren menanyakan pada Goku kenapa Goku masih terus berjuang meski hasilnya akan sia-sia. Goku membalas, dia nggak akan pernah berhenti karena tujuannya adalah menjadi lebih kuat lagi. Dari fakta itu, Jiren penasaran apakah yang Goku katakan hampir sama dengan prinsip seorang Angel. Marcarita menjelaskan Goku tidak bertarung atas sebuah keadilan atau tujuan apapun tentang benar atau salah. Setiap keputusan yang Goku buat semuanya atas keinginan murni untuk menjadi lebih kuat.
Pada kenyataannya, setiap pemikiran dan setiap tindakan didasarkan pada instingnya, termasuk melindungi orang lain. Dia tahu Goku nggak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan keadilan karena tujuannya wajar, nggak didasarkan pada egonya seperti Jiren. Hal ini membuat Goku terbebas dari pikiran buruk dan dosa yang timbul karena menghancurkan orang lain berdasarkan standar dirinya sendiri yang sebenarnya salah. Kemudian, Marcarita juga membongkar keburukan Jiren yang secara terang-terangan melakukan dosa ini di awal turnamen kekuasaan dulu. Saat itu, Jiren gak percaya soal persahabatan, mempercayai seseorang yang baginya gak perlu melakukan semua itu. Intinya, Jiren gak mau melakukan apapun dan hanya berdiri teguh pada egonya yang dia anggap sebagai keadilan. Jiren gak percaya dengan kekuatan persahabatan seperti yang Goku lakukan, dia bisa menghapus semuanya. Dan dengan egonya yang tinggi, Jiren yang sombong akan menunjukkannya pada Goku. Saat itu, Goku cuma melihatnya dengan penuh keseriusan. Karena Goku sendiri tahu kekuatan persahabatan jauh lebih kuat dari apapun di alam semesta ini. Jiren yang tetap nggak percaya menembakkan sebuah tembakan laser pada teman-teman Goku yang sontak membuat Goku cemas. Untungnya, Goku segera pergi menghadang dan segera menangkis laser itu. Hingga akhirnya teman-teman Goku terselamatkan. Padahal kita tahu kalau di situ ada Beerus dan para dewa lain ya. Meskipun Goku nggak datang, tapi mereka akan tetap selamat. Ya, tapi kita juga tahu kalau sifat Goku emang selalu pingin menolong siapapun, bukan? Jiren menegaskan kalau sumber kekuatan yang Goku banggakan akan dia hancurkan hingga menjadi debu. Persis seperti batu yang baru saja terhantam laser Jiren. Di situ Goku menegaskan dia mungkin bukan seorang pahlawan keadilan sejati, tapi siapapun yang coba menyakiti teman-temannya, maka Goku nggak akan maafin. Setelah mengingat semua itu, Jiren penasaran apakah dengan dia menghilangkan rasa keadilannya sekarang akan tercipta keadilan sejati yang sesungguhnya. Marcarita membenarkan itu. Dia minta Jiren mengingat Vegeta yang memiliki harga diri sebagai Pangeran Saiyan yang pantang menyerah. Jiren mengingat kembali dia juga pernah bertarung melawan Pangeran Congak. Berbeda dengan Goku, Vegeta berjuang untuk ide dan standarnya sendiri tentang apa yang benar dan salah. Bagi Marcarita, Vegeta adalah pria yang sangat bangga, yang sangat mirip dengan Jiren. Tapi sebagai hasilnya, Vegeta selalu gagal melampaui kekuatan Goku. Dan itu adalah sebuah kisah yang gak pernah berakhir. Siklus yang berasal dari hati murni dengan niat tidak murni. Tapi ketika Vegeta bertarung dengan niat murni untuk melindungi orang yang disayanginya dan menepati janjinya pada cabang muridnya, itulah kekuatan niat murni. Sesuatu yang nampaknya menguntungkan orang Saiyan, tapi mereka bukanlah satu-satunya. Belmont juga datang dan memberitahu Vegeta memiliki ide yang tepat untuknya. Jiren sontak menoleh ke belakang untuk fokus mendengar ucapannya. Belmont menegaskan saat Jiren bermeditasi dan memfokuskan pikirannya, Toppo telah belajar menjadi seorang dewa kehancuran. Sekarang, Toppo telah lebih baik dari sebelumnya dan siap menggantikan Belmont sebagai dewa kehancuran yang baru. Dan juga Toppo sangat ingin mendapatkan lawan latihan yang pas untuknya sekarang. Dan orang tersebut nggak lain adalah Jiren seorang. Jiren penasaran apakah Toppo yakin ingin menjadikannya sebagai teman latihan. Toppo menceritakan nggak ada yang mau menjadi lawan sparringnya lagi setelah Toppo meningkatkan kekuatannya ini. Karena itulah Jiren adalah satu-satunya penghalang untuk Toppo mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Jiren sontak menunjukkan senyumannya, dia merasa cukup terhormat bisa bantu Toppo melampaui batasannya sekarang. Jiren juga menegaskan setelah Toppo berhasil melampaui Belmont, maka Toppo harus mengalahkan Jiren sebagai dewa kehancuran yang baru. Toppo sangat mengerti dengan semua ucapan Jiren. Kemudian, Jiren mengajak Toppo pergi ke tempat yang pas untuk mereka melakukan sparring. Tibalah mereka di sebuah tempat kosong melompong seperti ruang angkasa, yang disitulah mereka akan segera melakukan pertarungan sengit. Kemudian, Toppo mulai menunjukkan kekuatan barunya, yang nampak Jiren cukup terkejut dengan perkembangan Toppo. Namun, Jiren yang ingin mengetes dulu kekuatan Toppo segera menciptakan sebuah bola energi raksasa. Setelah itu, Jiren segera melemparkan super bola energi itu yang melesat cepat pada Toppo. Di situ, Toppo cuma melihatnya dengan penuh keseriusan, yang dalam sekejap bola energi itu lenyap hanya dengan aura yang Toppo keluarkan. Melihat hal ini semakin membuat Jiren melongo. Toppo ternyata beneran telah menjadi overpower.
Dari situlah Jiren menganggap Toppo sebagai lawan sparring yang pas untuknya. Toppo menegaskan dia nggak mau menahan diri dalam melawan Jiren. Jadi, dia minta Jiren untuk gak usah menahan diri juga dan melihat siapa yang lebih kuat di antara mereka. Jiren yang mengerti segera meledakkan aura ki-nya untuk mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki juga. Setelah keduanya bugil tanpa baju, Jiren dan Toppo segera gas maju menyerang bersamaan. Keduanya membenturkan kekuatan masing-masing yang menghasilkan gelombang cahaya sangat terang. Jiren yang muak dengan itu segera mengeraskan ototnya dan melemparkan Toppo melayang jauh. Toppo segera bertahan lagi dan merasa ini barulah pemanasan. Tiba-tiba sebuah bola energi raksasa muncul mengagetkan Toppo. Belmont dan Marcarita sangat fokus melihat pertarungan mereka. Jiren segera meledakkan bola energi itu pada Toppo hingga menghasilkan ledakan yang dahsyat. Jiren masih penasaran apakah serangannya tadi cukup untuk mengalahkan Toppo. Namun ternyata Toppo nggak bergeming sedikit pun. Dia masih berdiri tegak tanpa luka apapun di tubuhnya. Jiren menyadari Toppo melenyapkan energinya menggunakan Hakai. Tapi Jiren ingatkan kalau perjalanan Toppo masihlah panjang. Kemudian Jiren menggunakan sebuah kekuatan mata Ultraman yang di situ Toppo penasaran apa yang Jiren lakukan. Rupanya Jiren menggunakan serangan tanpa menyentuh yang berhasil menghantam Toppo secara bertubi-tubi. Tapi lagi seperti yang penonton duga, Toppo kembali menggunakan energi Hakai yang melenyapkan setiap serangan Jiren. Meski begitu, Toppo harus berusaha keras untuk melakukan semua itu, mengingat kekuatan Jiren sangatlah besar. Hasilnya, Toppo bisa selamat dalam serangan itu. Melihat hal itu, Jiren mengatakan bahwa keadilan sejati Toppo adalah kehancuran. Itulah yang membuat Jiren ragu soal keadilan dan juga mengapa dia nggak akan pernah bisa menjadi seorang dewa kehancuran. Toppo cuma melihatnya dengan penuh tanda tanya. Jiren bertanya, jika Toppo percaya dengan perkataan Belmont, di mana jawaban Toppo dan di mana tekad Toppo sekarang ini? Karena Jiren sadar masih ada pertarungan dalam diri Toppo yang tidak melibatkan kehancuran sedikit pun. Toppo membalas, dia pun sadar ada pertarungan juga dalam diri Jiren. Mereka semua telah melihatnya selama turnamen kekuasaan. Dan tujuan Jiren saat itu lebih mirip kehancuran daripada yang Jiren pikirkan sendiri. Dan itulah mengapa Toppo tegaskan kalau dia nggak akan menyerah sampai akhir. Mendengar itu, Jiren langsung melotot segede gaban. Lalu Jiren mengangkat tangannya dan kembali menciptakan super bola energi. Jiren melepaskan energi itu pada Toppo. Nampak Toppo kembali menggunakan energi kehancuran yang kali ini lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dia meledakkan energi itu sampai Jiren yang melihatnya sontak melongo. Setelah itu, Toppo gas maju menahan bola energi milik Jiren dan menahannya sekuat tenaga. Toppo menggunakan kekuatan Hakai untuk berusaha melenyapkan energi itu. Hingga akhirnya energi itu berubah menjadi Hakai yang semakin membuat Jiren geram. Toppo minta Jiren melihat bahwa dia nggak ada bedanya dengan Jiren. Dia percaya memiliki kekuatan yang besar, bahkan energi kehancuran ini nggak memiliki batasan sama sekali. Kemudian Toppo segera menembakkan Hakai itu pada Jiren yang melesat sangat cepat. Jiren yang melihatnya bersiap untuk menghancurkan Hakai itu. Jiren menggunakan kekuatan yang besar juga yang membuat Belmont dan Marcarita gak henti-hentinya fokus melihatnya. Toppo yang masih belum menyerah segera menambah kekuatannya lagi untuk mengalahkan Jiren. Inilah jawaban yang akan dia berikan dari semua pertanyaan Jiren tadi. Di situ Jiren sampai terhempas ke belakang yang sepertinya akan kalah. Namun, jangan sebut aku Ultraman botak paman. Jiren menutup matanya dan merasa seharusnya dia menghancurkan rasa keadilan dalam dirinya. Toppo sungguh terkejut dengan apa yang Jiren lakukan pada energi Hakai-nya. Belmont menyadari ada sesuatu yang terjadi pada Jiren. Tiba-tiba Jiren muncul di belakang Toppo dengan aura biru yang kini menyelimuti seluruh tubuhnya. Rupanya Jiren telah berhasil mendapatkan kekuatan Ultra Instinct seperti yang dimiliki oleh Goku. Melihat hal ini, Toppo tentu terkejut Jiren mendapatkan bab yang gak terduga. Dan sama seperti sebelumnya, Jiren menyerang Toppo tanpa sentuhan. Toppo terhantam berbagai serangan Jiren dukun yang pada akhirnya membuat Toppo harus kalah. Toppo sontak terjatuh di bebatuan dengan rasa yang gak berdaya. Melihat itu, Belmont sungguh merasa kesal. Jiren selalu mendapatkan peningkatan kekuatan yang gak terduga.
Dengan fakta ini, kekuatan Jiren semakin jauh di atas mereka semua. Meski demikian, Jiren mengulurkan tangannya untuk bantu Toppo bangun. Sebelum itu, Toppo mengakui kalau Jiren memiliki banyak keadilan dalam dirinya dibandingkan mereka semua. Jiren menyambutnya dengan senang dan akhirnya Toppo menerima bantuan Jiren. Karena bagaimanapun, Jiren mengakui Toppo sebagai teman lamanya. Kemudian, Belmont dan Marcarita datang ke tempat mereka. Marcarita menanyakan apakah Jiren siap untuk melanjutkan pelatihannya ke tingkat selanjutnya. Jiren langsung setuju dengan itu. Bagaimanapun juga, dia harus melampaui para kesatria yang ada di alam semesta ketujuh, yaitu Goku, Vegeta, dan Broly. Di semesta ketujuh sendiri, Goku dan yang lain kini lagi makan enak setelah latihan yang sangat melelahkan. Semua orang berbincang-bincang soal makanan mereka, yang dimana Goku bingung kenapa Broly nggak tahu soal hamburger. Vegeta menjelaskan itu karena Goku hidup di bumi, sementara dia dan Broly dulunya hidup di mana saja dan memakan apa saja yang ada. Wah, padahal Goku kecil juga sangat polos bukan? Sementara Biru saat ini sedang tidur siang. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang sepertinya nggak asing. Rupanya itu adalah dua Geno dan Daishinkan. Geno segera menyapa Goku, begitu juga dengan Goku yang senang melihat mereka datang. Untuk Virus, dia yang penasaran siapa yang datang, sontak terkejut melihat bosnya datang. Wah, bisa berabe nih. Jadi Virus segera gas berlari ke hadapan mereka untuk memberi penghormatan. Dua Geno juga menyapa Broly dan menganggapnya keren. Lalu Whis penasaran apa yang membuat dewa tertinggi sampai datang ke tempat mereka. Daishinkan berkata bahwa Zeno ingin berbicara sesuatu pada Goku. Goku sungguh penasaran apa yang sebenarnya ingin Zeno bicarakan dengannya. Jadi Goku segera pamitan pada Broly dan akan segera kembali beberapa waktu lagi. Wah, apakah Goku akan dipromosikan sebagai dewa kehancuran yang baru? Atau apakah akan ada turnamen kekuasaan season kedua? Nah, tapi ceritanya baru sampai sini dan belum ada kelanjutannya lagi. Wah, cukup mengecewakan banget kan? Tapi semoga saja sang mangaka yaitu Jordan Lee dan Monty Black bisa melanjutkan cerita non-canon yang memiliki cerita sangat seru ini. Untuk cerita selanjutnya, komen saja di bawah ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.